Di balik mitos orang Sunda dan Jawa tidak boleh menikah, ada dendam masa lalu. Ini alasan kenapa orang Jawa tidak boleh menikahi orang Sunda. Sejatinya larangan suku Sunda dan Jawa menikah hanya mitos belaka. Namun bagi sebagian orang hal ini masih dipercaya dan menjadi pantangan untuk dilakukan. Tak sedikit yang masih bertanya-tanya kenapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Benarkah hal tersebut? Istilah tersebut terjadi secara turun-temurun meskipun saat ini mungkin sudah jarang terdengar. Larangan menikah antara suku Jawa dan suku Sunda itu menjadi sebuah perdebatan dan kontroversi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang penasaran kenapa orang zaman dulu sangat memegang teguh prinsip tersebut. Bagi sebagian orang, pernikahan antar suku tersebut diyakini menjadi pernikahan yang tidak langgeng dan penuh perkara. Sejatinya, hal tersebut merupakan mitos dari legenda rakyat yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan maupun isyarat. Mitos larangan pernikahan Jawa dengan Sunda ini berawal dari sejarah perang bubat antara Kerajaan Majapahit dari tanah Jawa dan Kerajaan Pajajaran dari tanah Sunda. Dilansir dari berbagai sumber, kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa ini sering membawa sisa permusuhan antar kedua suku ini. Sehingga muncullah mitos jodoh antara orang Jawa dan Sunda. Hal ini bermula dari Dyah Pitaloka yang merupakan putri kerajaan Sunda. Dia dijodohkan dengan Hayam Wuruk yang berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Tradisi menyebutkan Dyah Pitaloka sebagai gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, mungkin dengan didasari alasan politik, ingin menjadikan putri Citra Rasmi Pitaloka sebagai istrinya. Dia adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Patih Madu pun Makcomblang dari Majapahit datang ke Kerajaan Sunda untuk menjodohkan dan melamar Tuan Putri Sunda dalam suatu pernikahan kerajaan. Perjodohan ini pun menjadi peluang untuk mengikat persekutuan dengan Kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk menikah dengan Hayam Wuruk. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Akan tetapi Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, malah memandang ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah kemaharajaan Majapahit. Dia pun bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Raja Sunda amat murka dan merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada ini. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, sang putri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Menurut tradisi, kematian Dyah Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Oleh masyarakat Sunda, kematian sang putri dan Raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Mitos orang Jawa nikah dengan orang Sunda lantaran tragedi Perang Bubat pada 1357 atau abad ke-14. Kala itu, Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit hendak mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Prabu Linggabuana dari Kerajaan Galuh atau Sunda. Hayam Wuruk jatuh cinta pada Dyah Pitaloka karena sebuah lukisan karya Sungging Prabangkara. Namun, Gajah Mada mengingatkan pada Hayam Wuruk kalau Dyah Pitaloka masih ada hubungan sedarah dengannya sehingga tak boleh menikah. Hanya saja, Hayam Wuruk bersikeras ingin menikahi Dyah Pitaloka. Tak bisa berbuat banyak, Kerajaan Majapahit lantas mengirim seseorang untuk melamar Dyah Pitaloka ke Maharaja Linggabuana dan diterima dengan baik. Konon, mereka meyakini kalau perjodohan ini bisa mengikat persekutuan di antara dua kerajaan besar tersebut. Tak lama, rombongan kerajaan Sunda berangkat ke Kerajaan Majapahit dan diterima di pesanggarahan Bubat. Hanya saja, Gajah Mada yang menjabat Mahapati melihat peristiwa ini sebagai suatu kesempatan untuk menghancurkan kerajaan Sunda. Gajah Mada berniat menyerang rombongan tersebut dan menjadikan putri Raja Sunda itu sebagai selir kerajaan, bukan istri Hayam Wuruk. Sumber lain menyebut kalau kedatangan mereka adalah bentuk penyerahan diri untuk memenuhi sumpah palapa. Pada saat itu, salah satu kerajaan yang belum dikuasai Majapahit adalah Kerajaan Sunda. Akibat Perang Bubat, niat buruk Gajah Mada berakibat pada pertempuran antara pasukan Kerajaan Sunda dan tentara Majapahit. Dalam Perang Bubat, hampir semua rombongan Kerajaan Sunda termasuk petinggi-petingginya tewas karena jumlah pasukan yang tak seimbang.
Peristiwa tersebut membuat Dyah Pitaloka melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Sejak saat itu, terjadilah permusuhan di antara dua kerajaan besar tersebut dan menjadi sebuah peristiwa sejarah yang tak terlupakan. Konon, inilah yang jadi alasan kenapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Selama hampir bertahun-tahun, baik di Jawa atau Tanah Sunda juga tidak ada nama jalan yang berkaitan dengan keduanya.